Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang konsep dasar manajemen perkantoran. Sebelum melaksanakan presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Ada saya, Aprilisi Intan Maharani, sebagai moderator, Indah Cahya Pratiwi sebagai pemateri, Arifah Ramadhani sebagai pemateri. Langsung saja memulai presentasi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ada pengertian kantor, yaitu sebagai tempat melaksanakan kegiatan administrasi. Sedangkan kantor dalam arti luas yaitu dipahami sebagai penyedia layanan informasi dan komunikasi. Adapun pengertian kantor menurut para ahli. Yang pertama menurut Robert C. Menurutnya, kantor merupakan sekumpulan departemen yang melaksanakan pekerjaan administrasi. Selanjutnya, menurut Danier, kantor adalah tempat dilaksanakannya berbagai kegiatan administrasi. Selanjutnya, menurut Oliverio, kantor adalah tempat melakukan kegiatan bisnis atau organisasi. Yang terakhir, menurut Hall, kantor menggambarkan tempat dilaksanakannya pekerjaan yang bersifat administratif dengan sebutan yang beragam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kantor merupakan ruangan kerja yang digunakan oleh suatu organisasi untuk menjalankan kegiatannya, guna mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Dan manajemen kantor sebagai penyedia layanan informasi dan komunikasi didasarkan pada pengertian kantor menurut para ahli berikut ini. Yang pertama menurut P.W. Betts. Menurutnya, kantor merupakan istilah yang digunakan untuk menyediakan dan memelihara layanan informasi yang efektif melalui jaringan komunikasi yang handal. Selanjutnya menurut Mills and Standingford. Menurutnya, kantor dapat didefinisikan sebagai penyedia layanan komunikasi dan informasi. Jadi, tanpa kantor yang efisien dan terorganisasi dan baik, kegiatan usaha manajemen perkantoran tidak dapat dilaksanakan secara sistematis dan efisien. Kantor menyimpan berbagai informasi mengenai kegiatan organisasi, baik bersumber dari internal maupun eksternal. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pentingnya kantor tercermin dari 4 alasan berikut. Pertama, kantor membantu mengenalkan perusahaan. Stakeholder akan mengenal perusahaan melalui kantor. Kantor merupakan gerbang utama untuk melakukan transaksi dan komunikasi dengan pelanggan. Kedua, kantor memfasilitasi penyusunan arsip dan laporan. Arsip dan laporan ini sangat dibutuhkan bisnis tergantung pada laporan dan arsip. Ketiga, membantu manajemen dalam menjalankan fungsinya. Fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan memerlukan dukungan kantor. Keempat, kantor memberikan kesempatan kerja. Peningkatan ukuran bisnis akan diikuti oleh pekerjaan kantor yang meningkat. Konsekuensinya diperlukan jumlah staf kantor yang lebih banyak. 2. Pengertian manajemen kantor. Manajemen kantor meliputi berbagai hal, mulai dari yang bisa diamati secara langsung, seperti kegiatan perencanaan, pengawasan, investasi, penerapan teknologi, hingga hal-hal yang tidak bisa diamati, teknologi, hingga hal yang tidak bisa diamati seperti budaya, organisasi, etos kerja, nilai, dan norma. Pengertian kantor dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kantor sebagai tempat dan kantor sebagai proses. Adalah rangkaian kegiatan menangani informasi mulai dari menerima, menyimpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan. Jadi, manajemen perkantoran adalah segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kantor, baik dalam suatu tempat, kegiatan, maupun proses kegiatan. Pengertian manajemen perkantoran menurut para ahli. Yang pertama, Geoffrey Mills. Manajemen perkantoran sebagai seni membimbing personel kantor dalam menggunakan sarana yang sesuai dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kedua, William Leffingwell dan Edwin Robinson.
Manajemen perkantoran sebagai suatu fungsi adalah cabang dari seni ilmu manajemen yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran yang secara efisien, kapan saja dan dimanapun pekerjaan itu harus dilakukan. Selanjutnya, De Liang Ji. Manajemen perkantoran merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, mengarah, mengawasi, dan mengendalikan sampai menyelenggarakan suatu hal secara tertib. Pada dasarnya adalah pekerjaan perkantoran. Selanjutnya, Georgi R. Terry. Manajemen perkantoran merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian terhadap pekerjaan kantor dan orang-orang yang melakukan pekerjaan itu agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi, dari ini semua dapat disimpulkan manajemen perkantoran merupakan suatu kegiatan pengolahan data serta informasi yang dilakukan secara teratur, sistematik, dan juga terus-menerus dengan mengikuti kegiatan organisasi dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan tugas organisasi yang bersangkutan. Dan manajemen perkantoran adalah pengarahan secara menyeluruh terhadap aktivitas atau kegiatan ketatausahaan dari suatu kantor untuk mencapai tujuan dengan cara efisien mungkin, yang harus diadakan penataan supaya pekerjaan tersebut berjalan dengan baik. Sekian materi dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan manajemen kantor. Tujuan manajemen kantor antara lain yang pertama, membantu organisasi atau perusahaan memelihara dan memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, memberikan catatan serta laporan yang bermanfaat dan juga dengan biaya yang sesuai. Yang ketiga, memberikan semua keterangan secara lengkap untuk yang membutuhkan guna pelaksanaan tugas organisasi secara efisien. Yang keempat, memberikan pekerjaan tata usaha yang cermat dan memberi pelayanan secara efektif kepada para langganan atau mitra kerja. Yang kelima, membuat catatan secara lengkap, relevan, up-to-date, atau tidak terlambat, akurat, dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen perkantoran. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Dalam perencanaan, seseorang menentukan sasaran yang dituju, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran-peran melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan bagiannya. Yang ketiga yaitu fungsi pengarahan. Pemimpin adalah seni atas ilmu yang mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mereka mau berusaha untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh kelompok. Oleh karena itu, seorang manajer harus memotivasi bawahannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Pengawasan ialah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar pada sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi kerja dengan standar yang telah ditetapkan, menetapkan apakah ada penyimpangan, pengambilan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya sasaran perusahaan. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.